Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Wulandari, peserta magang 1 jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengurusan jenazah. Ada yang tahu hukum pengurusan jenazah? Mari kita bahas tentang pengertian pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah. Sebagai muslim harus melibatkan diri untuk mengurusnya. Tidak boleh semuanya abai, cuek, atau masa bodoh meskipun hukumnya fardu kifayah. Kecuali bila hanya terdapat 1 orang saja, maka hukumnya fardu ain. Jadi kita itu tidak boleh mencuekkan, mengebahkan. Jadi kita itu harus mengurus. Maksud dari fardu kifayah adalah jika sebagai kaum muslimin sudah melaksanakan, maka kaum muslimin lainnya tidak terkena kewajiban atau dosa. Sebaliknya, jika tidak ada satupun maka berdosa. Jadi jika kita tidak ada, kalau kita sudah ada yang mengurusnya, kita sudah tidak mempunyai kewajiban untuk mengurusnya. Tapi kalau tidak ada 1 orang pun yang mengurusnya, kita mendapat dosa. Hukumnya itu fardu kifayah, tapi bisa berubah menjadi fardu aini jika tidak ada orang. Seperti itu. Mengurus jenazah meliputi 4 kegiatan. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyolatkan. Dan yang terakhir adalah menguburkan. Ini ada yang tahu gambar apa? Ada yang tahu? Ya, ini adalah gambar memandikan. Yang pertama adalah memandikan. Hadis riwayat Bukhari meriwayatkan dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor alaihi wasallam berkata, Rasulullah SAW menemui kami saat kematian putri kami. Lalu ia bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu. Dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus, wewangian, atau sejenis. Dan bila kalian telah selesai, beritahu aku. Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau. Kemudian bila memberikan kain beliau kepada kami berkata, pakaikanlah ini kepadanya. Maksudnya pakaian beliau. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah mengajarkan untuk mengguyur 3 kali, 5 kali, atau lebih jika itu perlu, dan memberi wangi-wangian biar harum, dan memakaikan kain kafan. Seperti itu. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari. Kita lanjut. Mengkafani. Yang kedua, mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki, meskipun para fuqara ahli hak memilihnya antara batas minimal dan batas sempurna. Ini ada juga perbedaannya antara perempuan dan laki-laki. Ini jumlah kain kafannya tidak sama. Masih banyakan perempuan. Seperti itu gambarnya. Ini ada yang tahu gambar apa? Ya, yang ketiga adalah menyolatkan. Rukun sholat jenazah. Yang pertama, berniat. Yang kedua, berdiri bagi orang yang mampu, kecuali bila ada uzrutnya. Yang ketiga, melakukan 4 takbir, tidak ada rukuk dan sujud. Yang kelima, setelah takbir pertama membaca Quran surat Al-Fatihah. Yang kelima, setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi SAW. Yang keenam, setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Dan yang terakhir adalah salam setelah takbir keempat. Jadi seperti ini, menyolatkan jenazah itu tidak sama dengan sholat-sholat sunnah, sholat-sholat wajib. Kita berbeda.
Jadi ada rukunnya sendiri untuk sholat jenazah. Seperti itu. Nah, ini ada gambar apa? Ada yang tahu? Nah, ini adalah menguburkan. Sunah-sunah menguburkan. Yang pertama, menyegerakan, mengusung atau membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Jadi kita itu tidak boleh membawa dengan tergesa-gesa, kayak lari gitu, tidak boleh. Kita harus membawanya dengan bahasa gaulnya santai, dengan pelan-pelan, dengan perlahan. Yang kedua, pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Yang ketiga, disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merabak keluar. Makanya liang lahat itu ada ukurannya. Jadi tidak sembarang cuma 2 meter, 3 meter, 4 meter, enggak, itu ada ukurannya. Jadi bertujuan untuk apa? Agar tidak digali oleh binatang buas dan agar tidak baunya sampai keluar, menyengat. Seperti itu. Dan yang keempat adalah lubang kubur yang dilengkapi liang lahat jenazah muslim, bukan sak jenazah non muslim. Sak adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya. Nah, jadi permukaannya itu tidak lurus seperti ini, tapi agak miring. Lah itu sudah ada ketentuannya seperti itu. Nah, sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.